Kita akan mulai ya. Yang kameranya belum nyala, silakan dinyalakan. Farah, Aurel, Nuna. Oke, Adel baru join. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, baru Kaila doang nih yang jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robi sohli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan KBM di kelas percepatan ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian selawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, kelas percepatan. Mari kita mulai PJJ di kelas ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dimulai saya akan absen terlebih dahulu ya. Sebentar, saya siapin dulu. Oke, saya absen. Adel ada? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Adinata Faru Rauzi. Tadi ada nggak Adinata? Adinata, saya cek di Zoom. Adinata belum ada. Tadi ada nggak pelajaran pertama sama kedua? Adinata udah keluar, Pak. Oh, udah keluar. Oh, ya sudahlah. Padahal sayang tinggal dikit lagi ini. Kemudian Alimah Takia? Ada ya? Oke. Amalia Herunisa? Hadir, Pak. Ada, oke. Amadan? Ada ya, oke. Ataya Clarissa? Hadir, Pak. Hadir, oke. Aurel? Hadir, Pak. Hadir, oke. Dinara? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Kemudian Dini? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Emir? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Farah Nadira? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ines? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Nuna? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Hana? Hadir, Pak. Ada, oke. Iqbar Alif? Iqbar? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kaila? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Raffi? Hadir, Pak. Hadir, oke. Raffi Naufal udah nggak ada ya. Sira? Hadir. Hadir, oke. Naila Lovita? Hadir, Pak. Hadir, oke. Nazwa Halifatunisa? Hadir, Pak. Hadir, oke. Nur Afifah? Hadir, Pak. Hadir, oke. Ryuki Kawata? Hadir, Pak. Hadir, oke. Syahgita Zaki? Syahgita Zaki. Tadi ada nggak pelajaran sebelumnya? Di Zoom soalnya nggak ada nih. Oke, belum ada. Syifa Hairina? Hadir, Pak. Hadir, oke. Sofwan Fawas? Sofwan belum ada. Oke, berarti
yang belum, totalnya ada 3 sama Adinata. Ya, sebelum itu saya foto dulu untuk laporan ke Bu Lutfiah. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya, untuk hari ini ada 2 sesi. Yang pertama adalah akan saya bahas tentang materi terakhir di bab 6 ini. Yang kedua, sesi yang kedua adalah nanti saya akan ngirim 30 soal ke Amadan. Nah, 30 soal itu pasti keluar besok di PAS. Kalau cukup waktunya nanti akan kita bahas. Kalau memang tidak cukup berarti tinggal kamu bahas individu aja. Yang jelas kamu sudah punya pegangan nilai 75. Kalau betul 30 soal itu, ya. Nah, 10 soal lagi dari mana? 10 soalnya lagi saya akan menggunakan konsep HOTS. HOTS itu maksudnya yang menggunakan analisa. Analisa maksudnya bisa terkait dengan sejarah, bisa juga terkait dengan keadaan saat ini, ataupun negara Indonesia, ya. Jadi nanti akan saya kirim 30 soal yang saya foto. Insya Allah 30-30-nya akan keluar di ulangan besok. Besok kita pas yang ketiga ya, yang terakhir ya, di hari Selasa. Jadi tolong besok semuanya wajib hadir, kemudian juga jaga kesehatan, karena hari ini kamu sampai sore. Saya khawatir kamu ngedrop. Yang penting jangan lupa makan, istirahat, ya. Biar besok ketika pas kamu prima, tidak ada yang sakit. Oke? Ya, saya akan mulai ke sesi yang pertama. Tapi sebelum itu saya kirim dulu nih ke Amadan fotonya. Nanti Amadan tolong share ke teman-temannya ya di kelas percepatan. Karena ini penting. Insya Allah ini keluar semuanya besok. Oke, deh saya kirim. Nanti tolong Amadan kirim ke teman-temannya. Kita masuk ke sesi yang pertama. Screen sharingnya sudah terlihat belum? Udah, Pak. Udah ya, oke. Udah. Kita akan membahas bab terakhir. Ini babnya sebenarnya gampang. Jadi ini terkait dengan sejarah Indonesia. Saya yakin kamu dari mulai SMP sudah belajar ini. Jadi tidak akan berat materinya. Ini hanya menggunakan analisa kamu saja. Saya yakin di kelas percepatan ini daya nalarnya tinggi, insya Allah bisa menganalisa. Ya, oke, Zaki baru join. Syagita Zaki baru join. Oke, kita akan membahas bab 6, Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Nah, ini hakikat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi di pertama kita akan membahas apa itu persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, bangsa Indonesia adalah negara yang sangat-sangat luar biasa sekali. Karena merupakan negara atau bangsa yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, maupun bahasa. Sehingga banyak negara-negara di dunia merasa iri dengan keanekaragaman masyarakat Indonesia. Nah, itu yang disebut dengan
multikultural atau masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan itu tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia. Mungkin kamu pernah mendengar istilahnya Sumpah Palapa waktu zaman Kerajaan Majapahit. Ada yang namanya Mahapatih Gajah Mada. Nah, dulu itu Nusantara itu nama lain dari Indonesia, dulu itu namanya Nusantara. Nusa Antara. Nusa itu artinya pulau-pulau. Jadi negara atau wilayah yang banyak pulau-pulaunya. Nah, waktu zaman Majapahit, tepatnya waktu Mahapatihnya bernama Gajah Mada, ada sebuah sumpah yang kita kenal dengan namanya Sumpah Palapa. Palapa itu intinya adalah Mahapatih Gajah Mada tidak akan memakan buah kelapa atau palapa kalau belum bisa menyatukan seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kemudian ada juga yang namanya Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya inilah yang merupakan kerajaan yang terpusat di Pulau Sumatera. Kalau Majapahit di Pulau Jawa, kalau Sriwijaya di Pulau Sumatera. Ini pun sama, dua kerajaan yang berhasil menguasai seluruh Nusantara. Nah, dari historis ataupun sejarah tersebut, akhirnya lama-kelamaan negara Indonesia terbentuk. Nah, tetapi tidak langsung terbentuk, butuh perjuangan yang sangat-sangat berat. Karena semenjak datangnya bangsa Barat atau bangsa Eropa, dari mulai Portugis hingga Belanda, Nusantara ini sudah mulai dijajah oleh bangsa asing. Sehingga masyarakat yang ada di Nusantara berusaha untuk melepaskan penjajahan tersebut. Tetapi skupnya masih kecil, masih di wilayah masing-masing. Contohnya misalkan Syifa orang Jawa Tengah. Maka Syifa hanya berusaha untuk membebaskan diri di Jawa Tengah saja. Kemudian ada juga misalkan Raffi dari Sumatera Barat. Maka Raffi hanya berusaha untuk membebaskan Sumatera Barat saja. Contohnya kayak Pangeran Diponegoro yang hanya berjuang untuk wilayah di sekitar Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta. Kemudian ada juga Imam Bonjol yang hanya di Sumatera Barat. Ada juga Patimura yang hanya di Maluku, masih bersifat ke daerah-daerahan. Kemudian pada tahun 1928 mulai muncul tuh kesadaran untuk berjuang bersama-sama. Ibarat sebuah lidi, kalau hanya satu lidinya itu gampang dipatahkan. Tapi kalau lidinya banyak itu akan susah untuk dipatahkan. Bahkan dapat menyapu yang kotor. Nah, itulah yang kemudian muncul menjadi Sumpah Pemuda. Nah, kembali lagi, persatuan dan kesatuan pengertiannya nih adalah bersatunya berbagai bangsa dengan yang memiliki perbedaan suku, bahasa, maupun adat istiadat yang mendiami wilayah Indonesia menjadi satu kebulatan utuh dan serasi. Sehingga tidak ada lagi yang berusaha untuk keluar dari negara Indonesia. Karena walaupun berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda agama, kita sudah terikat oleh satu kebulatan yang utuh. Sehingga terciptalah negara Indonesia.
Saya sering ngomong kan di kelas, jangan sampai negara Indonesia itu seperti Uni Soviet. Yang tadinya negara besar, hancur menjadi negara-negara yang kecil. Walaupun ada Rusia yang besar. Kemudian ada juga Yugoslavia, yang sekarang hancur menjadi negara-negara kecil di Eropa Timur. Ya, jadi kedepannya tantangan untuk kamu yang merupakan calon pemimpin ini cukup berat sehingga membutuhkan tenaga dan kekuatan serta doa untuk bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apalagi di zaman milenial saat ini. Yang namanya hoax, yang namanya berita provokasi itu gampang sekali bertebaran di Twitter, Facebook, Instagram, media massa, dan lain sebagainya. Sehingga butuh proses pencarian kebenaran. Misalkan nih, kamu dapat WhatsApp di grup ataupun di mana, awas Indonesia akan kembali ke zaman krisis moneter. Nah, jangan dulu dipercaya, kamu harus mencari tahu dulu kebenarannya. Sehingga nanti bisa betul-betul valid. Valid itu maksudnya benarnya sudah teruji. Kayak gitu ya. Itu pengertian persatuan dan kesatuan bangsa. Yang berikutnya, slide ketiga. Mana nih slide ketiga? Oke. Nah, kita akan membahas persatuan dan kesatuan bangsa dalam sejarah. Awal mulanya di Indonesia itu awal mula adanya persatuan dan kesatuan dengan adanya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi yang didirikan di sebuah kampus atau universitas. Dulu namanya Stovia. Stovia itu kalau sekarang Fakultas Kedokteran UI. Kalau dulu namanya Stovia. Jadi mahasiswa-mahasiswa kedokteran kemudian mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo. Tadinya mereka bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan daerahnya masing-masing. Dengan adanya Budi Utomo ini, maka seluruh ataupun masing-masing orang tidak lagi melihat asal daerahnya, tapi bergabung menjadi satu untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, dari Budi Utomo inilah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia mulai muncul. Kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilakukanlah Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres Pemuda II itu maksudnya adalah sebuah perkumpulan atau pertemuan yang dihadiri oleh pemuda-pemuda dari perwakilan masing-masing daerah di Nusantara. Ada Jong. Jong itu bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggrisnya Yong. Tapi kalau bahasa Belanda tulisannya Jong. J-O-N-G. Ada Yong Sumatera Bon. Ada Jong Java. Ada Jong Celebes. Celebes itu Sulawesi. Ada Jong Ambon. Kemudian Jong Batak. Kemudian ada lagi Jong Minahasa dan lain sebagainya berkumpul di Jakarta. Kemudian mereka menyepakati sebuah sumpah atau ikrar, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kita kenal dengan namanya Ikrar Sumpah Pemuda. Coba saya mau nanya nih, Zaki, Syahgita Zaki, Syahgita Zaki, kamu dari mana anak tadi? Tadi saya habis keluar dulu, Pak. Oke, Zaki, coba isi Sumpah Pemuda, sebutin satu aja. Kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Oke, berbahasa satu, bahasa Indonesia, boleh. Kemudian Farah.
Ya. Coba isi Sumpah Pemuda yang kedua. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Oke, yang terakhir, yang ketiga, saya mau ke Emir. Emir, isi Sumpah Pemuda. Tadi udah berbahasa, berbangsa sudah. Satu lagi, Mir. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Oke, ya, itulah isi Sumpah Pemuda. Nah, kemungkinan Sumpah Pemuda ini akan keluar di PAS besok. Ya, jadi tolong kamu pahami. Ya, ini mah gampang lah, nggak akan susah kalau berkaitan dengan Sumpah Pemuda ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Ini adalah prinsip-prinsip untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kalimat yang berada di burung Garuda. Jadi lambang negara kita kan burung Garuda. Nah, di kakinya burung Garuda ini mencengkram sebuah pita. Pita itu tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika ini adalah bahasa Sanskerta. Jadi, para pendiri bangsa mengambil kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini dari sebuah kitab. Kitab Sutta Soma. Karangan Empu Tantular. Nah, di kitab Sutta Soma itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah walaupun berbeda-beda, tetap satu jua. Jadi, bangsa kita ini kan bangsa yang majemuk. Bangsa yang beraneka ragam. Walaupun kita berbeda-beda, tetap menjadi satu kekuatan yang bisa menjadikan negara kita menjadi negara yang hebat, yang tangguh untuk menghadapi ancaman-ancaman dari dalam maupun luar negeri. Itu yang pertama, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme itu rasa cinta tanah air. Kita sebagai warga negara Indonesia sudah seharusnya memiliki semangat nasionalisme ini. Sehingga sebagai bangsa Indonesia, kita betul-betul peduli dan ikut membantu negara kita apabila sedang kesusahan. Contohnya saat ini nih, kita lagi ada pandemi COVID-19. Jadi kita berusaha bagaimana meringankan beban yang sedang dipikul oleh negara Indonesia. Walaupun Indonesia sudah membeli vaksin ataupun obatnya, tetapi kita pun harus membantu. Caranya simpel. Pertama, menggunakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Kemudian, sebagai murid, belajar yang dengan baik, dengan giat, sehingga bisa mencapai tujuannya. Nanti kan kalau kamu jadi orang hebat, apalagi jujur, maka negara kita pun akan menjadi negara yang hebat, negara yang jujur. Yang ketiga adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah bagaimana bangsa Indonesia, masyarakatnya, betul-betul harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Contohnya, negara Indonesia bukan negara Korea Utara yang melarang adanya internet ataupun melarang adanya sosial media. Kita bebas untuk melakukan apapun di negara Indonesia, tapi harus bertanggung jawab. Jangan sampai menimbulkan hoax ataupun hate speech ataupun menimbulkan keresahan-keresahan di masyarakat. Contohnya nih, di berita polisi sudah berhasil menangkap orang yang membuat kerusuhan di wilayah
Jawa Timur ataupun di Sumatera Utara. Nah, itu semuanya adalah proses bagaimana negara Indonesia menerapkan asas kebebasan, tapi harus bertanggung jawab. Sehingga tidak ada lagi yang kebablasan. Bebas boleh, tapi ada batasan-batasannya. Sehingga tidak melanggar norma atau aturan yang ada. Yang keempat adalah wawasan Nusantara. Pengertiannya adalah cara pandang kita sebagai individu masyarakat untuk bisa melihat dan mengetahui tentang keadaan negara Indonesia. Sehingga kita bisa merefleksikan, sehingga kita bisa membantu, sehingga kita bisa memberikan solusi terhadap bangsa Indonesia. Minimal membantu doa agar bangsa kita tetap aman, tetap hebat, dan tetap utuh persatuan dan kesatuannya. Dan yang kelima adalah semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi Indonesia. Karena proklamasi ini kalau tidak dijaga atau tidak dipupuk, maka akan hilang. Contohnya nih, kamu mungkin 3 minggu yang lalu pernah baca di Detikcom ataupun di sosial media, ada yang namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang mendeklarasikan diri menjadi negara Papua dengan presidennya adalah Benny Wenda. Nah, OPM ini berusaha untuk membuat kekacauan dan ingin memisahkan diri dari Indonesia. OPM ini terus berusaha merongrong kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Kalau kamu pernah ke Papua, ini cerita dari Pak Maulidia ya. Pak Maulidia itu kan pernah 1 tahun tinggal di Raja Ampat. Orang Papua, masyarakatnya kalau ditanya satu-satu, itu masih cinta tanah air. Permasalahannya, ada beberapa orang, terutama yang tinggal di luar negeri, kayak Benny Wenda, itu tidak tinggal di Indonesia, tetapi dia tinggal di Inggris. Dia berusaha untuk menyerang dan berusaha untuk membuat agar Papua ini memisahkan diri dari Indonesia. Otomatis OPM ini pun disokong atau di-backup oleh luar negeri, terutama beberapa negara yang ingin Papua ini misah dari Indonesia. Sehingga pemerintah berusaha untuk menjaga Papua agar tetap menjadi negara Indonesia. Cara-caranya banyak, ada dengan cara pendekatan sosial, ada dengan cara otonomi khusus, ada juga dengan cara infrastruktur, dan yang terakhir dengan cara-cara militer. Karena kalau dibiarkan, khawatir nanti merajalela. Makanya pendekatannya pendekatan yang lebih humanis. Kalau memang tidak bisa, barulah dengan pendekatan militer. Sampai sini bagaimana? Paham atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini, halo, paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Paham. Ada yang mau ditanyakan? Pak. Ya, gimana Iqbar? OPM sampai sekarang masih ada? Oke, OPM sampai sekarang masih ada apa enggak? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau berbicara OPM, Organisasi Papua Merdeka, secara organisasi dia tidak diakui di Indonesia. Jadi tidak diakui itu oleh negara Indonesia karena sifatnya adalah separatis, gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, kalau fakta di lapangan, OPM ini ada. Mereka tinggal di gunung-gunung,
yang berusaha melakukan teror. Yang terbaru itu bulan kemarin ada seorang pendeta yang ditembak oleh OPM. Kemudian ada satu kampung pun yang disekap, bukan disekap lah, intinya disandera oleh OPM. Akhirnya TNI turun membebaskannya. Nah, OPM itu secara gerakan itu kecil. Hanya kurang lebih ya 2% lah dari total yang ada masyarakat yang ada di Papua. Tetapi karena dia di backup, baik tenaganya, ataupun uangnya, ataupun senjatanya oleh orang luar, jadi masih ada sampai sekarang. Nah, mereka bergeraknya itu bukan siang, tapi malam. Kan kontur ataupun medan di Papua itu kan tidak seperti di Pulau Jawa yang landai, yang tidak terlalu banyak hutan, gunung, lembah. Kalau di Papua itu konturnya sangat-sangat ekstrim. Ada hutan yang masih perawan, kemudian juga suku ataupun masyarakat yang masih sangat-sangat tradisional, kemudian juga transportasi yang susah. Rata-rata kalau ke Papua, transportasinya adalah dengan pesawat Cessna. Pesawat Cessna itu pesawat yang dengan baling-baling di depan tuh. Pesawat kecil, pesawat capung. Nah, sehingga hal itulah yang dimanfaatkan oleh OPM. Nah, kalau berbicara OPM masih ada atau tidak, sampai sekarang itu masih ada. Dia dikategorikan sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata, yang terus berusaha merongrong bangsa Indonesia. Makanya tantangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu tidak mudah, cukup berat juga. Sehingga membutuhkan peran aktif dari masyarakat untuk menjaga hal tersebut. Karena kalau masyarakatnya udah cuek, otomatis bangsa kita pun akan hancur. Makanya selagi Indonesia masih ada, terus kobarkan semangat nasionalisme agar sampai tahun-tahun ke depan Indonesia masih tetap ada. Jangan sampai Indonesia hilang, hancur menjadi negara-negara kecil. Kalau berbicara yang misah dari Indonesia, maka kamu harus tahu yang namanya negara Timur Leste. Timur Leste itu tadinya adalah bagian dari Indonesia. Tetapi karena ada desakan dari luar negeri, kemudian juga ada yang namanya Fretilin. Fretilin itu hampir sama kayak OPM. Tetapi di sana dia lebih kuat, lebih masif. Akhirnya dilakukanlah PEPERA, pemungutan suara. Jadi rakyat Timur Leste itu suruh milih merdeka dari Indonesia atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Akhirnya menanglah yang merdeka. Walaupun ada yang bilang kita dicurangi oleh negara luar. Tapi faktanya Timor Leste menjadi negara merdeka saat ini. Nah, faktanya adalah ekonomi Timor Leste sekarang justru lagi turun. Karena di sana itu mereka belum siap untuk menjadi sebuah negara. Gitu. Jadi masih bergantung sama Indonesia. Kalau perbatasannya ditutup antara Indonesia dengan Timor Leste, maka sembako di Timor Leste akan kurang karena mayoritas ngambil dari Indonesia. Jadi begitu ya, Iqbar. Pertanyaannya bagus. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, siapa? Nah, itu bedanya GAM sama OPM itu gimana, Pak? Nah, GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka, sama OPM, Organisasi Papua Merdeka. Ryuki ya yang bertanya ya? Iya, Pak. Oke, pertanyaannya bagus. GAM, Gerakan Aceh Merdeka, itu hampir sama kayak OPM. Tetapi pemimpin GAM yang bernama Hasan Tiro,
itu mau bernegosiasi dengan Indonesia waktu zaman SBY JK. Waktu presidennya SBY, wakil presidennya Yusuf Kala, kita melakukan perjanjian di Helsinki. Nah, di perjanjian itu GAM tidak akan mengganggu Indonesia, atau bisa dibilang GAM akan membubarkan diri dan akan ikut menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tetapi Aceh akhirnya diberikan otonomi khusus. Tadinya kan namanya kan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian diganti menjadi NAD, Nangro Aceh Darussalam. Itu salah satu poin dari perjanjian itu. Nangro itu kalau bahasa Aceh artinya negara Aceh Darussalam. Nah, kemudian di Aceh berlaku dua hukum Indonesia dan hukum Islam. Sehingga orang-orang yang melakukan pelanggaran jinayat itu akan dihukum dengan hukum Islam. Contohnya nih, misalkan ada orang lagi pacaran, dia belum nikah, jam 11 malam di pinggir pantai, maka dia akan dihukum karena sudah melanggar hukum Islam. Pertama, bukan muhrim. Yang kedua, hanya berduaan di pinggir pantai di malam hari. Begitu. Kemudian juga kalau sholat Jumat, maka polisi syariah yang perempuan akan sweeping, akan mencari laki-laki yang nggak sholat. Kemudian juga aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Islam dijalankan. Makanya Aceh GAM-nya sudah melebur, sudah hilang. Nah, sekarang adalah OPM yang masih berusaha merongrong. Padahal Indonesia sudah membuka perjanjian atau sudah bernegosiasi, tapi mereka tetap tidak mau. Ya sudah, padahal Indonesia itu sudah banyak berkorban untuk meminimalisir ancaman tersebut, tapi malah dihianati. Ya sudah, akhirnya diselesaikan dengan cara-cara yang lebih humanis, begitu ya, Ryuki. Jadi antara OPM dengan GAM awalnya sama, tapi GAM akhirnya lebih mau bernegosiasi dengan Indonesia. Jadi gitu ya, Ryuki. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila ini merupakan fondasi atau way of life-nya bangsa Indonesia. Sehingga Pancasila ini menjadi sesuatu hal yang penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Yang kedua adalah Sumpah Pemuda, yang tadi sudah kita bahas. Dengan Sumpah Pemuda ini, maka persatuan dan kesatuan bangsa mulai terwujud, mulai menjadi jelas, mulai menjadi sesuatu hal yang kuat. Tadinya kita berjuang bagi daerah masing-masing. Dengan adanya Sumpah Pemuda ini, maka perjuangannya lebih nasional, lebih menyeluruh. Kemudian semboyan Bhinneka Tunggal Ika pun tidak hanya sebatas semboyan, tetapi betul-betul menjiwai masyarakat Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu. Sehingga toleransi di antara masyarakat Indonesia menjadi bisa terwujud. Kita di sini di bangsa Indonesia mengakui 6 agama. Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian juga orang berasal dari daerah manapun kalau ingin belajar di Jakarta ataupun di Bandung, di Unpad ataupun di UGM itu diperbolehkan karena Bhinneka Tunggal Ika ini. Kemudian semangat kebersamaan.
Ini pun bisa kita lihat di sekolah. Kayak di kelas percepatan nih. Kalau ditanya asalnya pasti berbeda-beda. Ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan. Tapi kita tetap sama. Sama-sama murid Alpus 3 yang sedang belajar di kelas percepatan. Yang berikutnya faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Kadang-kadang suka ada aja oknum yang masih melihat etnis tertentu ataupun melihat asal agamanya ataupun melihat bahasanya dan lain sebagainya. Nah, keberagaman masyarakat ini menjadi faktor penghambat kalau dibesar-besari. Contohnya nih, misalkan pelajaran PPKN. Saya lebih senang misalkan ataupun lebih sayang sama misalkan ini ya, sama Ryuki. Yang lainnya saya anak tirikan. Nah, itu salah satu faktor penghambat. Seharusnya adil, merata ke semuanya. Oleh karena itu, pemerintahan Joko Widodo saat ini tidak hanya membangun di Pulau Jawa saja. Pulau Sumatera dibikin jalan tol. Di Kalimantan pun dibangun. Di Sulawesi pun dibangun. Sampai di Pulau Papua itu dibangun infrastruktur. Agar tidak ada yang cemburu. Ataupun agar tidak ada yang merasa dinomor duakan. Yang kedua, Indonesia itu wilayahnya sangat luas. Kalau kamu pernah melihat sebuah YouTube yang dibuat oleh Watchdog. Watchdog itu ada sebuah organisasi atau NGO yang berbicara tentang Indonesia. Jadi dia pernah ngelilingin Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke dia kelilingin untuk melihat keadaan Indonesia. Ternyata Indonesia ini luas. Tidak cukup 1 hari untuk mengelilingi Indonesia. Dia kebetulan berdua naik motor dari Jakarta terus ke arah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, terus Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan ke Sumatera. Itu sampai beberapa minggu. Totalnya kurang lebih sekitar 2 bulanan. Saking luasnya wilayah Indonesia. Makanya kalau ini tidak dijaga, maka akan bisa menjadi faktor penghambat. Contohnya nih, misalkan ada bencana alam, tsunami misalkan di Aceh. Nah, pemerintah harus cepat, harus tanggap, langsung mengirimkan bantuan. Kalau dientar-entar, khawatir jadi masalah. Ataupun menjadi hal-hal yang berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap ketimpangan ekonomi. Nah, mungkin kamu sudah paham lah, yang namanya ekonomi berkaitan dengan uang, berkaitan dengan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, atau bisa dibilang sebagai sandang, pangan, papan. Yang namanya orang lapar, hal-hal yang sifatnya kriminal akan dia lakukan. Yang penting dia kenyang. Makanya pemerintah membuat sebuah program agar masyarakat Indonesia bisa menerima ataupun bisa merasakan ekonomi Indonesia. Contohnya nih, lagi COVID ini nih, pemerintah membuat atau memberikan bansos, bantuan sosial. Kemudian memberikan bantuan langsung tunai. Kemudian ada lagi program keluarga sejahtera. Itu semua diberikan oleh pemerintah agar masyarakat Indonesia tidak ada yang cemburu. Misalkan, kok cuma masyarakat di Pulau Jawa aja yang dikasih bantuan. Nah, itu tidak boleh. Seharusnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sampai sini paham?
faktor pendorong dan faktor penghambat ini pasti keluar di pas besok. Tolong kamu pahami, jangan sampai enggak. Nah, ini sistem pemerintahan Indonesia. Ini sudah pernah saya jelaskan. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada sebelum amandemen dan ada sesudah amandemen. Kalau sebelum amandemen, MPR itu adalah lembaga tertinggi. Karena dialah yang memilih presiden. Sesudah amandemen, MPR itu menjadi sama. Antara MPR dengan presiden dengan Mahkamah Agung itu menjadi sama. Tidak ada lagi yang lebih tinggi. Karena yang memilih presiden sekarang adalah rakyat Indonesia. Bukan lagi MPR. Oh, ini ada pertanyaan nih. Saya baru ngebaca nih dari Kaila sama Amadan. Oke, nanti saya jawab ya. Bentar, saya menjelaskan dulu. Kemudian, yang memilih presiden kalau sebelum amandemen adalah MPR. Kalau sesudah amandemen yang memilihnya adalah rakyat Indonesia yang sudah berumur 17 tahun. Kemudian Dewan Pertimbangan Agung itu waktu sebelum amandemen itu ada, tetapi setelah amandemen dihapuskan. Oke, saya jawab dulu nih pertanyaan dari Kaila. Pak, apakah hanya OPM saja organisasi separatis? Nah, pertanyaannya bagus nih. OPM itu di Papua. Kalau di Aceh dulu ada yang namanya GAM. Gerakan Aceh Merdeka, tapi sekarang sudah berdamai. Kemudian di Sulawesi ada yang namanya kelompok MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Itu pun sama, dia ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang update sekarang hanya itu. Berarti sekarang tinggal OPM yang paling keras karena dia di backup oleh negara luar. Dan MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Tapi ini kecil kalau MIT mah. Hanya ada di sekitar kota Palu. Palu itu kan bergunung-gunung ya. Nah, sehingga mereka aksesnya gerilya. Jadi sekarang yang masih kuat adalah OPM. Dia berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia. Negara luarnya siapa aja yang mendukung? Salah satunya adalah negara-negara Oseania. Oseania itu negara yang ada di sebelah Papua New Guinea. Ada negara-negara kecil, ada Vanuatu, ada Nauru, itu negara-negara yang menginginkan Papua merdeka dari Indonesia. Nah, ini pertanyaan dari Amadan. Mereka menginfluensi rakyat di sekitar mereka gimana, Pak? Nah, kalau untuk OPM, mereka cara mencuci otaknya atau memikat masyarakat Papua itu gampang, yaitu dengan cara ekonomi. Mereka akan membanding-bandingkan. Coba lihat tuh di Jakarta, dikasih bantuan ekonomi, dikasih pembangunan yang sangat bagus, tapi kita di Papua bagaimana? Jadi cara mencuci otaknya begitu. Kemudian juga mereka mengibaratkan Papua ini kaya, ada Freeport, ada emasnya yang sangat bagus, tapi kenapa masyarakatnya masih menggunakan koteka, masih tinggal di gubuk-gubuk atau di hutan-hutan. Nah, itu cara mencuci otak mereka. Jadi mereka lebih ke arah faktor ekonomi untuk menginfluensi masyarakat di Papua. Tetapi pemerintah berjuang untuk membalas ataupun meredam skenario mereka. Salah satunya dengan cara memberikan bantuan, membangun infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, kalau berbicara prinsip persatuan,
yang tadi saya bilang, kalau ditanya satu-satu, masyarakat Papua itu masih pengen atau masih tetap menjadi bagian dari negara Indonesia. Jadi hanya oknum-oknum saja yang berjuang ataupun berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Jadi begitu ya, Kaila dan Amadan. Pertanyaannya bagus nih dua nih. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Variasi sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama adalah presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR, asalkan dapat usulan dari DPR. Jadi MPR bisa memberhentikan presiden. Yang penting DPR dulu memberikan usul. Kalau DPR tidak memberikan usul, maka MPR tidak bisa memberhentikan presiden. Yang kedua, presiden dapat mengangkat duta dan konsul. Duta itu maksudnya duta besar, perwakilan Indonesia di negara-negara lain. Kalau konsul itu konsulat jenderal sebagai penghubung. Yang terakhir, parlemen diberikan kekuasaan yang lebih besar. Maksudnya adalah DPR diberikan kekuatan untuk mengontrol dan mengevaluasi pemerintah. Seandainya pemerintah salah jalan, maka DPR akan memberikan saran, kritik, hingga bisa diperbaiki oleh pemerintah. Sampai sini paham? Pak. Iya, siapa yang mau nanya? Iya, Pak. Duta dan konsul itu apaan, Pak? Oke, duta dan konsul kan waktu di bab 4 sudah dibahas. Duta itu adalah duta besar. Maksudnya adalah perwakilan negara Indonesia di sebuah negara. Sehingga misalkan nih, Iqbar jadi duta besar Indonesia di Amerika Serikat. Maka Iqbar akan membantu presiden untuk berkomunikasi dengan pemerintah Amerika Serikat. Baik Presiden Amerika, DPR Amerika, ataupun House of Representatives, ataupun Kongres Amerika. Jadi yang namanya duta itu levelnya tinggi. Dialah yang mewakili negara Indonesia di beberapa negara. Kalau konsul itu di bawahnya duta. Konsul itu hanya penghubung. Ada misalkan konsulat jenderal Indonesia di misalkan nih di konjen Indonesia di wilayah New York karena Amerika itu kan luas. Nah, maka dibangunlah konsulat jenderal di New York. Kemudian juga kayak misalkan di Malaysia tidak hanya kedutaan besar di Kuala Lumpur, tapi ada juga konsulat jenderal di wilayah saya lupa lagi ada di sebuah kota di Malaysia yang ada konsulat jenderalnya. Jadi dia lebih khusus. Kalau konjen ini dia kerjaannya lebih khusus. Misalkan hanya mengurusi pendidikan ataupun ekonomi ataupun tentang tenaga kerja. Contohnya di Arab Saudi deh. Duta besar Indonesia posisinya ada di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Tapi ada juga konsulat jenderal di Jeddah. Karena banyak TKW dan TKI Indonesia di Arab. Jadi kalau hanya di satu titik itu tidak bisa membantu masyarakat Indonesia. Akhirnya dibuatlah kantor yang lain, konsulat jenderal di Jeddah. Jadi begitu Iqbar, ya. Oke. Nah, ini slide terakhir, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan nasionalisme. Nah, ini perlu nih, yang namanya nasionalisme itu harus tetap dijaga, harus tetap dipupuk. Contohnya gimana? Contohnya, kamu belajar PPKN berarti sedang mengembangkan nasionalisme itu. Kemudian bertoleransi dalam kehidupan beragama. Kita tahulah yang namanya negara Indonesia mayoritas Muslim.
Tapi jangan sampai seperti Myanmar. Di Myanmar itu yang berkuasa mayoritas adalah agama Buddha. Nah, masyarakat Myanmar yang beragama Islam dimusuhin. Nah, itu jangan sampai terjadi di Indonesia. Jadi toleransi ini saling menghargai antar agama betul-betul harus tetap dijaga. Kemudian mengembangkan kesadaran sosial. Maksudnya begini, yang namanya kesadaran sosial terkait dengan hal-hal yang sifatnya keseharian. Contohnya misalkan Amel rumahnya tetanggaan sama Dini. Ketika Amel sedang kesusahan, maka Dini sebagai tetangga akan membantu. Memberikan makanan ataupun membantu hal-hal yang lain. Itu namanya kesadaran sosial. Contohnya lagi, misalkan kamu lagi pergi keluar, ngelihat ada kakek-kakek jualan sudah malam, sudah jam 11 malam. Dagangannya sudah masih banyak. Maka kesadaran sosialnya harus tumbuh tuh. Membantu dengan cara membeli ataupun memberikan bantuan. Begitu. Kemudian yang ketiga, menghargai semua budaya bangsa. Yang namanya bangsa Indonesia, budayanya banyak. Sehingga betul-betul harus dihargai. Mulai dari Sabang sampai Merauke, budaya kita itu sudah banyak. Makanya harus betul-betul dijaga, harus betul-betul dipertahankan. Kemudian menyelesaikan konflik. Konflik itu adalah permasalahan yang biasa terjadi di sebuah negara. Nah, ada yang namanya akomodatif. Akomodatif itu artinya menyesuaikan diri. Contohnya begini nih, misalkan ya. Emir misalkan berantem sama Raffi. Maka Emir sama Raffi harus akomodatif. Menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri gimana? Oh, saya kan sama Raffi sudah berteman. Raffi sudah banyak bantu saya, ataupun Emir sudah banyak bantu saya, berarti harus berdamai nih. Kalau begini, saya tidak ada lagi yang ngebantuin. Itu namanya akomodatif. Ada juga yang namanya mediasi. Mediasi itu melibatkan orang ketiga. Misalkan ya. Misalkan Nasira berantem sama Nuna, misalkan. Karena rebutan apa gitu. Kemudian dipanggillah Kaila untuk mendamaikan Nuna sama Nasira. Itu namanya mediasi. Ada lagi yang namanya kompromi. Kompromi itu kayak GAM sama Indonesia. Itu namanya kompromi. Saling bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan. Dan yang terakhir, adjudifikasi. Adjudifikasi itu artinya menyelesaikan konflik di pengadilan. Itu namanya adjudifikasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ini tugas, ya kerjainnya nggak harus sekarang. Bisa nanti sore, nggak apa-apa. Silakan difoto dulu. Yang sudah ngumpulin baru 1 orang, Naila Lovita. Tadi malam dia langsung ngerjain. Untuk PowerPoint dan slide-nya sudah saya kirim di Google Classroom, bisa kamu lihat. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, ya, gimana? Yang itu, Pak, yang tadi, Pak, variasi sistem pemerintahan. Suaranya agak dibesarin dong. Gimana? Yang tadi, Pak, yang variasi sistem pemerintahan. Oh iya, gimana? Yang nomor 1, yang presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Iya. Nah, itu pelanggaran apa aja, Pak, yang bisa yang udah dibikin presiden sampai dia bisa diberhentikan?
Oke, apa saja yang menjadi penyebabnya? Pertama, kalau di konstitusi adalah yang bisa diberhentikan adalah melakukan kriminal. Misalkan kriminal itu membunuh, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Itu namanya kriminal. Yang kedua, misalkan tidak mampu lagi. Tidak mampu lagi itu maksudnya sakit. Sakit misalkan stroke, sehingga tidak bisa menjalankan pemerintahan, kayak gitu. Itu kalau yang kriminal sama yang sakit, Indonesia belum pernah mengganti presiden. Pernah sempat waktu zaman Orde Lama ke Orde Baru, tapi itu tidak sampai diberhentikan, melainkan menyerahkan secara langsung ke Pak Harto dari Bung Karno. Kemudian itu D2 kan, yang pertama adalah melakukan kriminal, yang kedua sakit atau tidak bisa atau tidak mampu menjalankan roda pemerintahan. Ataupun yang ketiga, dipaksa turun oleh DPR. Contohnya kayak almarhum Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Itu presiden yang dipaksa turun oleh DPR karena pernah ada sebuah skandal yang dikenal dengan namanya Brunei Gate ataupun Bulog Gate. Nah, itu skandal yang menyeret Gus Dur hingga akhirnya mengundurkan diri dari, bukan mengundurkan sih, dipaksa turun oleh DPR dan MPR. Ya, Sofwan, kamu baru hadir. Sofwan, kameranya nyalain, Sofwan. Lagi remet. Oh, lagi remet lah. Bukannya kamu nanti remetnya? Sofwan, bukannya kelas percepatan nanti ada remet khusus? Pak. Ya, gimana Zaki? Mau nanya dong, Pak. Iya, Burung gimana? Garuda itu elang Jawa apa cuma katanya kendaraan dewa siapa gitu, Pak? Iya, terus kenapa? Burung Garuda itu burung apa, Pak? Oke, kalau kamu pernah ke Bali, mungkin pernah ngedengar ya, ada yang namanya sebuah tempat wisata yang namanya GWK, Garuda Wisnu Kencana. Nah, burung Garuda ini memang fakta ya, kita berbicara fakta. Burung Garuda ini kalau yang di mitologi agama Hindu, itu kepalanya kepala burung, tapi memiliki kaki, sama memiliki tangan. Itu mitologi ya. Mitologi itu maksudnya yang ada di agama Hindu, dan bagi kita umat Islam, ya jangan terlalu mempercayai. Itu kan namanya juga mitologi. Jadi burung Garuda itu memang ada di mitologi agama Hindu. Itu adalah merupakan kendaraan Dewa Wisnu. Ada yang namanya Garuda Wisnu Kencana. Nah, tetapi faktanya ternyata burung Garuda pun ada. Burung Garuda itu hampir mirip kayak burung elang. Gitu. Nah, sekarang yang saya tahu burung Garuda itu mulai sedikit hampir punah. Jadi hampir sama kayak burung elang, tapi dia lebih besar lagi. Ya, jadi begitu Zaki. Memang ada di dalam mitologi agama Hindu. Tetapi bukan berarti ketika kita ngambil hal itu sebagai lambang negara kita ikut menjadi agama Hindu, bukan. Itu kan hanya mitologi yang kemudian ada unsur-unsur yang dipakai oleh para pendiri kita. Kan burung Garuda itu kan bulunya itu sesuai dengan tanggal Indonesia Merdeka. Mungkin kamu sudah pernah tahu kan, 17 itu jumlah bulu yang ada di lehernya, kemudian 8 jumlah bulu yang ada di ekornya, kemudian ada jumlah bulu yang ada di sayapnya, begitu. Itu sesuai dengan tanggal Indonesia Merdeka. Jadi gitu ya, Zaki. Oke, Pak, thank you. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada, ini masih ada waktu 20 menit. Kita akan bahas soal. Kita akan masuk sesi yang kedua. Amadan sudah dikirim ke teman-teman kamu? Fotonya? Sudah dikirim ke grup kelas. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang namanya dipanggil, kamu baca soal, kemudian kamu pilih jawabannya apa ya. Oke, saya absen dulu nih. Sofwan Urutannya berarti... dari mana dulu ya Pak? Saya penasaran. Oke, ya bentar. Sofwan ada, Syahgita Zaki ada. Berarti yang belum tinggal Adinata yang katanya udah keluar. Oke, yang pertama itu yang halaman 218. Coba kamu lihat di gambar fotonya, halaman 218. Halaman 218. Pak. Ya, gimana Iqbar? Saya handphonenya lagi rusak, jadi WA-nya. Nah, oke. Oke, nah udah tuh sama Amadan tuh. Makasih Amadan. Oke, nomor 1. Saya mau ke siapa ya? Coba ke Sofwan nomor 1. Sofwan Pawas, baca nomor 1. Sofwan ada jawaban ya udah deh. Ataya aja, Ataya Clarissa, baca nomor 1 nak. Sebentar ya Pak. Iya. Pada hakikatnya, arti persatuan dan kesatuan merupakan kesatuan berbagai bangsa yang mendiami Indonesia menjadi satu. Apa? Kalau dari buku paket, saya patokannya buku paket ya. Jawabannya adalah A, kebulatan yang utuh. Jadi nomor 1 jawabannya adalah alfa, kebulatan yang utuh. Nomor 2, saya ke Raffi nomor 2. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak didapat dengan mudah, melainkan melalui perjuangan yang salah satunya lewat organisasi yang dibentuk oleh mahasiswa Stovia, itu C. Budi Utomo. Ya, nomor 2 jawabannya Budi Utomo. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nomor 3 saya ke siapa nih? Coba ke ini deh. Ines nomor 3. Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan pada tanggal A. 20 Ya, Mei. Hari Kebangkitan Nasional itu tanggal 20 Mei. Jadi jawabannya A. Nomor 4, coba ke Ryuki. Ryuki nomor 4. Pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Ya, nomor 4 jawabannya adalah Sumpah Pemuda. Ya, jadi jawabannya Eco, Sumpah Pemuda. Nomor 5, coba saya mau ke Dinara, nomor 5. Salah satu prinsip persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah bersikap setia kepada bangsa dan negara yang dikenal dengan sikap apa jawabannya? Yang A bukan Pak. Nomor 5 jawabannya beta, nasionalisme. Jadi nomor 5 jawabannya nasionalisme. Nomor 6. Coba saya mau ke
Iqbar. Nomor 6. Dalam kehidupan yang demokratis ini, masyarakat bebas mengemukakan pendapatnya, selama tidak bertentangan dengan hukum dan nilai norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip persatuan dan kesatuan, yaitu yang tadi dijelaskan tuh ada. Ya Pak, bebas yang bertanggung jawab. Ya, nomor 6 jawabannya alfa, bebas yang bertanggung jawab. Jadi nomor 6 itu yang tadi sudah dijelaskan, jawabannya adalah A. Nomor 7, Hana. Nomor 7. Indonesia tentang diri dan lingkungannya, Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dikenal dengan Pandangan Bangsa, bukan Paca. Nomor 7 jawabannya Delta, wawasan Nusantara. Karena ini terkait dengan cara pandang yang tadi saya bilang, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Jadi jawabannya adalah Delta, wawasan Nusantara. Nomor 8 saya ke siapa nih? Zaki, nomor 8. Provokasi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa patut diwaspadai sebagai ancaman berbahaya dan perlu ditindak tegas, yaitu dengan cara B, bukan Pak? Ya, beta jawabannya. Memberikan sanksi hukum. Jadi betul-betul harus ditindak tegas. Jawabannya beta. Nomor 9. Najwa. Nomor 9. Dewasa ini masyarakat mudah tersulut emosinya dengan pemberitaan berita palsu yang mengarah kepada permasalahan SARA. Kondisi tersebut sangat membahayakan karena bisa menimbulkan konflik SARA. Sikap yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bahaya tersebut adalah E. Ya, nomor 9 jawabannya mengklarifikasi. Kebenaran suatu pemberitaan. Nomor 10, Hamadan. Berbagai perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia disusun agar dapat memperbaiki sistem. Berbagai perubahan baru disusun agar dapat memperbaiki sistem tujuan agar tidak lain adalah untuk memperkokoh negara Indonesia agar. Jawabannya apa? C. Ya, nomor 10 betul Hamadan. Jawabannya Charlie. Tercapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Nomor 11. Saya ke Amalia, nomor 11. Ya, Pak. Nomor 11. Berikut ini yang bukan merupakan faktor. Ya, Pak. Dan Kesatuan Bangsa Indonesia adalah Deklarasi Bandung, bukan, Pak? Ya, nomor 11 Charlie. Deklarasi Bandung itu merupakan bukan faktor pendorong. Jadi jawabannya C. Nomor 12. Siapa nih yang belum? Naila. Nomor 12. Menepisnya perilaku intoleran pada masyarakat Indonesia yang menjemuk menjadi ancaman yang memecah belah bangsa. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah A. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Ya, nomor 12 jawabannya alfa. Meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Kemudian nomor 13. Hana.
Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi aset yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Namun hal itu juga menimbulkan potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Berikut yang bukan ancaman tersebut adalah bukan Pak. Jawabannya apa, Hana? Bukan Pak. Ya, sikap inklusif. Jadi ada yang namanya eksklusif. Kalau eksklusif itu tertutup. Kalau inklusif itu terbuka. Jadi bedanya di situ. Nah, kalau yang ini bukan ancaman, tapi kalau jawabannya eksklusif. Layar kedua saya error, Pak. Gimana nih, Pak? Apa? Layar kedua saya error, Pak. Oh, terus gimana nih? Ya udah dikeluarin aja, kan sudah dikirim ini kan. Nggak apa-apa, dikeluarin aja. Oke, nomor 14. Emir, nomor 14. Perbankan Persatuan Republik Indonesia ditentukan oleh nomor 345. Ya, nomor 14 jawabannya Eco 345. Keberagaman masyarakat Indonesia, wilayah yang sangat luas, kemudian juga ketimpangan ekonomi. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Sekarang nomor 15. Yang belum siapa nih? Kaila 15. Ketidakpuasan pemerataan ekonomi pada daerah-daerah terluar Indonesia menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah bukan Pak. Kalau pemerataan ekonomi daerah-daerah ini menimbulkan ancaman. Salah satunya adalah yang berbahaya itu adalah kecemburuan sosial masyarakat yang tadi saya bilang. Jadi lebih ke arah masyarakat akan merasa iri dengan daerah lain yang ekonominya lebih maju, lebih bagus. Jadi nomor 15 jawabannya adalah kecemburuan sosial masyarakat. Nah, inilah yang nanti akan menimbulkan gerakan separatis atau ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Pak, maaf Pak. Ya. Nomor 14 tadi apa Pak? Nomor 14 345. Oke, Pak. 345 Nomor 16. Adel 16. Adel nomor 16. Sikap yang dapat dilakukan oleh seorang siswa dalam menjaga keutuhan Indonesia adalah Ya, mencintai dan menggunakan produk lokal. Jadi kalau sebagai murid, kalau yang A belum saatnya, kemudian juga strategi juga belum. Tindakan bela negara itu pun belum. Eksklusif apalagi ini enggak. Jadi jawabannya mencintai dan menggunakan produk lokal. Jawabannya adalah Charlie. Nomor 16 Charlie. Nomor 17 sekarang siapa nih yang belum? Aurel 17. Berikut ini yang bukan merupakan perilaku menjaga keutuhan negara NKRI adalah D. Memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Ya, nomor 17 ini gampang, tinggal dianalisa saja. Jadi jawabannya delta. Memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Nomor 18, Afifah, Nur Afifah. Sikap menjaga keutuhan NKRI dalam aspek kehidupan beragama adalah jawabannya itu yang C. Kalau sikap menjaga keutuhan, ini kan ada kata kuncinya, yaitu beragama. Jadi lebih ke arah delta. Jadi nomor 18 jawabannya adalah memberikan kesempatan kepada pemeluk lain untuk membangun rumah ibadah.
Jadi lebih ke arah fokusnya atau kata kuncinya beragama, ya. Jadi 18 jawabannya adalah delta. Nomor 19. 19 siapa nih yang belum ya? Iqbar udah belum? Udah, Pak. Udah ya. Sira udah? Apa belum? Setelah 20 Sira. rebutan aja kali, Pak. Oke. Sira silakan. Nomor 19 ya, Pak. Iya, 19. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini juga membawa dampak negatif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satunya adalah B. Kalau ini kan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, yang lebih berbahaya itu sebenarnya menebarkan kebencian kepada orang lain atau bahasanya hate speech, sehingga bisa menimbulkan hoax ataupun yang lainnya. Jadi nomor 19 yang lebih berbahaya itu yang C, Charlie, menebarkan kebencian pada orang lain dengan adanya teknologi informasi saat ini. Terakhir, nomor 20. Ines, udah belum? Udah, Pak. Tadi saya nomor 3. Udah. Ya, yang belum, Nuna udah? Belum, Pak. Ya, Nuna nomor 20. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dimaknai sebagai perekat bangsa, bukan hanya sebatas simbol dan moto untuk menuju masyarakat. Multikultural bukan, Pak? Atau kalau yang nomor 20 itu menuju masyarakat madani. Madani itu masyarakat yang memang betul-betul, ini kan konsep masyarakat madani ini konsep yang diadopsi dari Islam ya. Jadi bagaimana bangsa Indonesia nanti ke depannya agar sama seperti masyarakat di Mekah waktu zaman Nabi Muhammad. Waktu zaman Nabi Muhammad tidak hanya orang Islam yang dilindungi, orang Nasrani pun dilindungi, orang Yahudi pun dilindungi. Mereka biasa melakukan ekonomi, keseharian, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ingin menerapkan hal tersebut sehingga tidak lagi melihat asal daerahnya, agamanya, bahasanya, dan lain sebagainya. Jadi nomor 20 ini lebih ke arah masyarakat madani. Oke, sudah jam 11.54. Mau dilanjutkan atau kamu mau ngerjain tugas yang tadi? Lanjut aja, Pak. Lanjut aja ya. Oke, nomor 1. Balik lagi nih ya. Nomor 1. Yang buku halaman 98. Coba lihat. Yang foto halaman 98. Sudah? Nah, coba Iqbar baca nomor 1. Saya nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ya udah, ini aja deh. Amadan, coba baca nomor 1 di halaman 98. Ya, Iqbar nih, Iqbar, silakan dibaca, Bar. Bersatunya berbagai bangsa yang memiliki perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat berdiam di wilayah Indonesia dan menjadi suatu kebulatan yang utuh merupakan pengertian dari persatuan dan kesatuan. Ya, nomor 1 gampang itu kan. Jadi jawabannya beta, persatuan dan kesatuan. Nomor 2, ayo langsung aja kita jawab. Nomor 2 jawabannya apa? Ya, nomor 2 jawabannya Budi Utomo, A. Jadi nomor 2 jawabannya adalah Budi Utomo, A. Nomor 3, organisasi kepemudaan yang hadir di Kongres Pemuda 2. Organisasi apa aja? Jong Sumatera Nenbon, ya hadir. Kemudian Jong Java hadir. Nah, Sekarukun ini adalah perwakilan dari
Jawa, dari masyarakat atau pemuda di wilayah Jawa, perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau PNI itu partai, belum ada saat itu. Pemuda Indonesia pun belum ada saat itu. Jadi yang benar adalah nomor 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah A. 1, 2, 3. Yang berikutnya nomor 4. Kongres Pemuda 2. Nomor 4, jadi jawabannya apa? Pada tanggal berapa? 28 Oktober. Ya, Charlie jawabannya 28 Oktober yang selalu kita peringati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Nomor 5, yang bukan makna dimiliki Sumpah Pemuda. Jawabannya apa? Nomor 5 jawabannya apa? Yang bukan. Delta, Pak. Delta. Ah? Delta. Kalau yang bukan, yang A ini ya termasuk. Ini kan yang bukan kan? Yang B juga termasuk. Lambang pemersatu bangsa C juga masuk. Jadi jawabannya nomor 5 ini yang bukan adalah Delta. Menandai munculnya organisasi di masa pergerakan kemerdekaan. Jadi jawabannya adalah Delta. Oke, kemudian nomor 6 yang harus dipertahankan dan dipupuk terus untuk setia terhadap tanah air dan menjaga persatuan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Ya, beta jawabannya nasionalisme. Nomor 7. Usaha untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap yang mementingkan kelompok sendiri dan bersikap fanatik berlebihan. Ini merupakan prinsip dari apa? Yang E kan? Nomor yang 7 ini jawabannya adalah yang paling benar ya. Yang paling benar adalah jawabannya adalah C. Charlie, Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nomor 8. Hal ini membuat tiap warga negara mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk kemajuan, kehormatan, dan kedaulatan bangsa. Hal yang dimaksud adalah nasionalisme. Jadi jawabannya beta nomor 8. Oke, sudah jam 12. Waktunya sudah selesai. Silakan kamu tinggal kerjakan sisanya. Dan jangan lupa tugasnya ya. Harus dikerjakan. Itu tugas terakhir. Dan saya doakan besok pasnya nilainya bagus. Jadi besok pasnya itu ada 40 nomor. Kamu kerjainnya di Google Form seperti biasa. Tidak pakai salam, tapi pakai Google Form saja. 30 soal itu yang nanti akan keluar ditambah 10 lagi. 10-nya itu saya akan menggunakan soal-soal yang lebih update yang berkaitan dengan keadaan Indonesia ataupun tentang sejarah Indonesia. Jadi masih bisa kamu rasionalisasikan. Ini adalah pembelajaran terakhir ya untuk kelas 11 di semester genap. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dan saya doakan biar kamu semuanya mendapat nilai yang bagus pas hari Selasa besok ataupun Rabu hingga kamu tetap di kelas percepatan sampai ketemu lagi di kelas 12. Berarti kamu bentar lagi naik nih ke kelas 12 semester 5. Tetap semangat, tetap fokus belajar, dan jangan lupa berdoa serta jaga kesehatan ya. Dari saya itu, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak, saya mau nanya. Ya, gimana sih Pak? Deadline tugasnya sampai kapan, Pak?
Ya, yang penting mah jangan sampai hari Rabu ya. Ya kan hari Rabu cuma 3 mapel kan. Ya bisalah sore ataupun malam. Jadi hari Kamis itu sudah tidak boleh lagi ada yang ngumpulin tugas ya. Jadi hari Rabu karena mau saya input. Oke, Syifa. Oke, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya. Saya izin pamit. Hostnya saya kasih ke Amadan.